Selamat jumpa dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kemurahan Tuhan. Kami dapat berjumpa lagi, bersekutu lagi. Kami berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan sediakan buat kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Firman yang telah menjadi manusia. Saudara-saudara, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, saudara-saudara, Yesus yang adalah firman itu, istilah Yunani dikatakan logos. Rasul Yohanes memperkenalkannya sebagai sabda Allah yang pribadi dan menunjukkan bahwa zaman akhir ini Allah berbicara kepada manusia melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara dapat baca itu di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai 3, 1 Korintus 1 ayat 30, Efesus 3 ayat 10 dan 11, dan Kolose 2 ayat 2 dan 3. Saya tidak baca karena terlalu panjang. Firman itu telah ada lama sebelum penciptaan alam semesta. Dan firman itu, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah diciptakan. Dia selamanya ada, saudara-saudara. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, 2 Korintus 8 ayat 9, dan Filipi 1 ayat 2 sampai 5. Saudara, ada 3 kalimat dasar dalam ayat 2 sampai 13 dan ayat 15 sampai 17. Jikalau kita gabungkan kalimat-kalimat itu, yaitu dalam ayat 1, 14 dan 18, maka kita akan mendapatkan kalimat itu sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu diam di antara kita. Firman itu adalah Allah, dan firman itu penuh kasih dan kebenaran. Haleluya, saudara-saudara. Tidak seorang pun dapat memberikan keterangan mengenai Allah. Tetapi firman Allah menyatakan bahwa anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Pasal 1 ayat 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena itu ia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Paulus mengajarkan bahwa Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan
telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai manusia, sebagai seorang hamba. Saudara-saudara, Yohanes mengatakan bahwa firman itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Jadi, jikalau orang-orang yang hendak mengenal Allah ingin mengetahui rupa dan tabiat Allah, hendaklah mereka memandang kepada Yesus Kristus serta percaya kepadanya. Haleluya, saudara. Jadi Yohanes yang mendapatkan ilham Allah dan ia yakin bahwa firman itu kekal sampai selama-lamanya, sama seperti Allah, dan firman Allah adalah suatu pribadi seperti Allah dan dialah Allah. Tetapi ia menundukkan diri kepada Bapanya untuk melakukan kehendak Bapa, dan pribadi itu yaitu Yesus Kristus yang dinyatakan Allah dalam Injil Yohanes, saudara. Puji Tuhan. Nah, dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 kita baca di sana, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah Bapa telah mengatakan bahwa segala sesuatu, yakni alam semesta dan segala yang ada di dalamnya, dijadikan oleh firman itu. Dalam Kolose 1 ayat 16, 1 Korintus 8 ayat 6, dan Roma 11 ayat 36, serta Ibrani 1 ayat 2. Firman itu hidup dan dialah yang memberi hidup. Pasal 1 ayat 4 dari Injil Yohanes. Ia memberi hidup kepada segala makhluk yang dijadikannya. Dialah pancaran segala kehidupan. Hidup itu adalah terang manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka mulailah kegelapan menguasai manusia, yakni kegelapan dosa. Meskipun demikian, terang tetap bercahaya dan kegelapan tidak dapat memadamkan terang itu. Terang itu senantiasa ada. Tetapi manusia tidak mau berjalan di dalam terang itu. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sejak dahulu sampai sekarang. Rupanya dosa telah menggelapkan manusia dan manusia tidak menyadari, tidak menginsafi akan hal itu. Nah, di dalam kegelapan manusia datanglah seorang yang bernama Yohanes. Yohanes berarti anugerah Allah. Dan ia mempunyai tugas untuk menyediakan jalan bagi terang dunia yang akan datang. Saudara, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Itulah hidup dan terang manusia. Waktu itu terang sudah bercahaya, tetapi manusia telah dibutakan oleh penghulu dunia, yaitu ilah dunia, yaitu iblis. Saudara-saudaraku, Yohanes Pembaptis bukanlah terang itu,
Tetapi Yohanes Pembaptis adalah saksi dari terang itu. Sama seperti kita adalah saksi dari terang itu. Puji Tuhan, Yohanes katakan bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu dalam ayat yang ke-9, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Pasal 1 ayat yang ke-10. Nah, bagi kita yang telah mengenal Dia, bagi kita yang percaya kepada Yesus dan terang itu ada di dalam kita, kita berjalan di dalam terang, yaitu terangnya Yesus Kristus. Firman Allah katakan, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, ia berada di dalam terang dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Puji Tuhan saudara, kita percaya firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Pegang terus, percaya terus firman Allah yang hidup. Roh Kudus kiranya memberikan kita kemampuan supaya kita tetap pegang firman Tuhan, kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus, tetap tinggal di dalam kita, menerangi kehidupan kita, dan kita menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Semakin banyak orang yang menerima Yesus Kristus melalui kesaksian saudara. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati kita dan tetap percaya bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dia diam di dalam kita. Pegang terus firman Tuhan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, menambah iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kiranya memberkati semua mereka yang mengikuti ibadah doa pagi hari ini. Kami awali kegiatan kami dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa buat jemaat kalau ada yang sakit, baik dirawat di rumah sakit, baik yang berbaring demam di rumah. Tuhan dengan kuasa-Mu yang tidak berubah, bilur-bilur Yesus, kuasa Tuhan nyata, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat, mereka yang berusaha, mereka yang berdagang. Tuhan berikan supaya usaha mereka bertambah maju, sukses, makin besar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang belum bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau buka jalan. Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau berkuasa membuka jalan. Berikan apa yang umat-Mu perlukan. Hamba-Mu berdoa buat rumah tangga, buat keluarga-keluarga. Tuhan berkati. Damai sejahtera yang dari Allah melimpah di dalam setiap rumah tangga. Cukupkan keperluan mereka, keperluan ekonomi, kesehatan, damai, sukacita menjadi nyata di dalam setiap rumah tangga Kristen. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, pemerintahan di pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati. Jadikan Indonesia bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan selamatkan Indonesia. Terima kasih buat
acara doa pagi hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati. Kami sudah menikmati kehadiran Roh-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa juga buat anak-anak sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai kepada mahasiswa. Tuhan berikan kepintaran, cukupkan segala biaya-biaya sekolah maupun biaya kuliah. Jadikan mereka semua sukses, berhasil di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah doa pagi dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.